Di baliknya ada yang jauh lebih berbahaya lagi dari sekedar misalkan tadi kehilangan fokus segala itu, ada yang lebih mengerikan, yaitu pornografi. Kenapa? Kalau pornografi itu nggak cuma merusak psikologis tapi biologis. Jadi biologis kita pun juga dirusak. Kenapa? Nanti ada namanya zat dopamin, nggak perlu saya jelaskan di sini secara detail ya, tapi juga dia merusak dua-duanya. Zaman dulu itu sudah ada pornografi ya zaman saya, tapi paling kalau senakan-nakalnya ya itu paling anak ngintip, laki-laki itu ngintip orang mandi di tempat pemandian umum. Jadi kalau di Jawa Tengah, saya kan dari Jawa Tengah, yaitu ada namanya beli, tahu beli? Jadi tempat pemandian umum terus dijadikan, mata air dijadikan tempat pemandian umum, mandi bersama-sama di situ gitulah. Nah paling ngintip di situ, itu paling nakal. Nah, kalau misalnya, eee, kalau yang agak-agak nakal gitu SD itu sepatunya di Warrior kan, ada Big Boss sama Warrior ya, itu dikasih rautan kaca itu terus ngintip, warnanya pink." Itu kalau kita laki-laki itu udah kayak melihat bidadari turun dari surga, itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang mengerikan, didatangi, anak-anak ya. Contohnya nih, saya kasih contoh. Karena apa? Saya tidak tahu di belakang Bapak Ibu jangan-jangan ada anak-anak. Jadi saya nggak berani ngasih yang vulgar-vulgar. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang vulgar kapan-kapan ya, nanti malah mutah-mutah ya. Ini saya kasih contoh yang paling ringan. Bayangkan ini yang paling ringan untuk anak TK dan SD di Indonesia. Namanya Gameco ID. Hampir semua anak TK dan SD pernah buka ini. Kita ketikkan kata cinta, itu ada cinta di danau, cinta di rumah. Saya itu saya kasih tanda lingkaran, cinta di danau itu saya tutupin itu ya karena nggak layak. Itu kan disuruh cium-ciuman tuh. Nah, drivernya itu ketika drivernya ngeng, kita ciuman, nanti ketika si drivernya mau menengok belakang, ciumannya kita lepaskan, nilainya meningkat. Kalau kita kepergok, nah kalian ciuman, nilainya tuh turun. Bayangkan sejak TK, SD, anak-anak kita ya muslim disuruh ciuman tanpa diketahui orang lain. Ini baru di Indonesia. Kalau Bapak Ibu pengen tahu yang di Eropa Amerika udah ngeri ya, ngeri soalnya. Nah, contoh yang lain dampak dari pornografi ini, kalau zaman dulu perempuan. Iya. Halo Kak Sinyo, Bapak Ibu kita tunggu. Sinyalnya kayaknya turun ini Bapak Ibu, kita tunggu. Kemarin kan sudah dipesan kayak mati lampu. Ini bisa di-share nggak Adik? Minta maaf terputus karena ya, iya. Inilah karena saya di pedalaman. Nggak apa-apa ya. Kita nanti sampai malam nggak apa-apa. Ya, saya teruskan ya. Ya, ini saya kasih contoh. Mungkin Bunda Maya bisa dimatikan dulu apanya? Ya, karena menggema. Jadi ini saya kasih contoh untuk perempuan. Perempuan di Indonesia itu zaman dulu nggak tahu seks, ya. Itu masih lugu-lugu. Itu kalau kita misalkan lihat anak perempuan pulang dari sekolahan ya SD, SMP, SMA, pulang terus minta maaf ada orang gila kok memperlihatkan tanpa sengaja ya auratnya itu. Kalau perempuan zaman dulu, itu apa gitu. Itu zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang ini minta maaf ya.
Ini klien saya umurnya 25 tahun. Biasa membaca komik yaoi. Saya ulang, yaoi. Jadi komik seks sesama jenis dari Jepang. Kalau nggak percaya nanti semua orang tua yang hadir di sini tanya anak-anak gadis, Dek, pernah baca komik yaoi nggak? Kalau dia malu-malu, ih mama kok tahu lah, kemungkinan dia sudah pernah baca. Tapi kalau dia nggak tahu ya alhamdulillah. Jadi itu dia kalau nggak membaca sakau. Saya bilang tadi bahwa pornografi itu bukan cuma merusak psikologis tapi juga biologis, gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Anak-anak sekarang seperti ini ayah bunda minta maaf ya itu eh, kalau ada minta maaf ada laki-laki memperlihatkan kemaluannya, anak-anak sekarang biasa. Di internet banyak. Kita butuh praktek. Lah coba kalau nggak percaya, ayah bunda kalau buka sctv.com atau apalah di situ dibuka itu nanti keluar kan iklan-iklan perbesar ini, perbesar itu, gambarnya loh yang menggoda iman. Anak-anak ingin buka yang ujung-ujungnya nanti ke pornografi. Seperti itu. Jadi itu yang jauh lebih berbahaya. Nah kategorinya kalau di Peduli Sahabat itu tergantung dari masing-masing organisasi. Kalau di Peduli Sahabat itu dibagi menjadi 3. Satu normal, apa normal 1 kali 24 jam. Seorang anak nggak memegang gadget dalam bentuk apapun dia baik-baik saja, itu normal. Kalau kecanduan itu ini termasuk orang tua ya, kebanyakan sudah kecanduan 1 kali 24 jam nggak memegang Kebumen tempat kakek. Sampai di Kebumen ternyata nggak ada internet, adanya sawah, adanya ini. Mah aku nggak tahan di sini, nggak ada internet, nggak ada wifi, aku pengen pulang. Tapi dia masih bisa ditahan, itu namanya kecanduan. Nah maniak itu yang kita tangani di Peduli Sahabat. Sudah nggak mau sekolah, sudah nggak mau mandi. Jangan bayangkan mandi sehari mandi. Saya kalau masuk ke kamarnya itu lengket-lengket gimana gitu ya. Itu yang namanya sudah maniak. Nggak mau sholat, mukul bapak ibunya itu udah maniak. Seperti itu kategorinya. Nah, solusinya apa yang kita tunggu-tunggu. Nah, solusinya ada secara teknis ada 2, nanti secara psikologis ada satunya. Menurut ini di luar pandemi ya, di luar masa pandemi. Menurut Dokter Tiara Alisyaraf dari Universitas Indonesia, yang nomor 1 dan nomor 2 ini, anak di bawah umur 2 tahun boleh terpapar elektronika dalam bentuk apapun itu maksimal 2 jam. Saya ulang, maksimal 2 jam selama seminggu. Seminggu berarti berapa? Sehari 10 sampai 15 menit. Anaknya ayah bunda sudah berapa jam coba, anak umur 2 tahun. Anak di atas umur 2 tahun menurut Dokter Tiara maksimal 2 jam per hari. Saya sebelum tahu beliau sudah saya terapkan di keluarga saya. Kenapa? Saya sebagai mantan maniak game, feeling saya sudah seperti itu. Ini anak nggak boleh lebih dari 2 jam. Nah yang nomor 3 dan 4 ini pengalaman saya sebagai mantan maniak game dan saya sudah terapkan di keluarga. Yang nomor 3, kenalkan dunia nyata sejak dini secepat mungkin. Sayangnya minta maaf, kita masih mengikuti psikologi Eropa dan Amerika. Dari sana itu psikologi nggak semuanya baik. Contohnya kalau di psikologi, anak-anak itu umur 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Jadi anak SMP, anak SMA, sebagian mahasiswa itu masih dianggap anak-anak. Kalau dalam Islam, oh tidak. Umur 10 tahun itu semestinya sudah akil, dewasa otaknya.
balik 10 sampai 15, beda jauh. Apa akibatnya? Akibatnya tanpa sadar, bahkan sampai mahasiswa masih dicekokin, ya, masih disuruh ini nih kamu pokoknya belajar saja, nggak usah capek-capek nanti kayak Mumi sama Abi loh, padahal loh ini Bunda Maya jadi orang, ayah Bunda ini jadi orang-orang hebat lo. Dulu zaman SD suruh ngapain coba? SD lo sudah bikin teh, nyapu-nyapu itu toh. Coba Rasulullah itu umur berapa? Melihara kambing 6 tahun, bayangkan 6 tahun melihara kambing. Hampir semua nabi itu melihara kambing. Melihara kambing di padang pasir itu susah. Lagi anak kita coba umur 6 tahun bisa apa? Ngancingin baju aja susah. Seperti itu toh. Akhirnya apa? Ya kita membesarkan, minta maaf kalau anak saya umur 10 tahun azab waktu itu ya pisah ranjang itu, Dek, saya buatkan itu surat keterangan ya, sewa kamar, makanya harus beli. Dia dapat beasiswa memang. Suruh apa? Suruh kerja. Jadi kerja nyapu-nyapu itu kita bayar, kita gaji. Supaya dia tahu bahwa hidup ini nggak mudah. Seperti itu. Jadi kenakan dunia nyata cepat mungkin. Nah saya ini termasuk produk dibesarkan seperti raja pemalas ya. Minta maaf sampai mahasiswa saya masih minta orang tua, masih main game dan sebagainya seperti itu. Yang terakhir ya, penuhi imajinasi anak umur 10 tahun ke bawah. Kenapa? Anak 10 tahun ke bawah itu adalah masa berimajinasi, masa berhayal. Itulah kenapa anak-anak lo mudah dikenalkan surga sama neraka. Kalau ini ayah bunda ini mau yang ngisi di sini ya, mau saya, Ustadz Salim Afila, Ustadz Firanda Adirja, Ustadz Abdul Somad, mau siapa juga dan neraka. Kak Sinyo sudah basi ngomongin surga dan neraka. Kita butuh itu omset meningkat per bulan berapa ya. Lembaran merah Soekarno Hatta ya. Emas berkilo-kilo seperti itu. Kenapa? Dunia kita dunia nyata. Nah, jika imajinasi ini tidak dipenuhi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, maka dewasa. Jadi harus dipenuhi. Jadi minta maaf, Bapak Ibu sering menemukan enggak mahasiswa atau bahkan bapak-bapak masih main game, masih nonton film di 21 sampai berjam-jam. Padahal kan harusnya ya di usia kita yang sudah 30-an ke atas ini kan harusnya mikirin umat. Masih menonton di 21 sampai berjam-jam. Seperti itu. Jadi penuhi imajinasinya. Sayangnya Bapak Ibu minta maaf, sekarang udah sibuk sendiri-sendiri. Untuk memenuhi imajinasinya tuh malas anak-anaknya. Contohnya ya, mah aku pengen main sama mama, main seperti Naruto. Naruto, kenapa? Lompat-lompat pohon. Mana ada orang lompat-lompat pohon, gitu. Sudah imajinasinya terputus. Semestinya diolah. Contohnya nih, anak saya waktu itu umur 8 tahun. Itu ngomong seperti ini. Bi, aku pengen main, aku pengen mengeluarkan itu ular-ular seperti Nabi Musa. Aku pengen jadi Nabi Musa. Kok pengen jadi Nabi Musa? Aku pengen menyelamatkan kaum Palestina dari kaum Yahudi. Saya berpikir, oh ini anak pengen nonton kaum Palestina, ingin membantu tapi ngawur caranya ya, karena dia belum tahu. Tapi saya nggak memotong imajinasi dia. Saya masuk ke dunia imajinasinya dia. Dek, kasihan ularnya Nabi Musa. Loh kenapa? Itu ularnya Nabi Musa kalau ditembak misil kaum Yahudi mati. Dia makhluk juga. Kalau Abi mending jadi Nabi Sulaiman. Oh kenapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa ngomong sama binatang. Maka Abi akan ngomong sama bakteri coli. Bakteri coli itu menyebabkan mencret dan diare. Hei bakteri coli, masuk ke minumannya orang Yahudi sana. Mereka mau nembak mencret. Jadi kita mengolah imajinasinya tapi
mengajak ke kedamaian. Itu cara mencegahnya. Ya. Nah, cara penanggulangannya, ini kayaknya panitia ada yang dibuka deh. Ada yang dibuka suaranya sehingga dia mantul. Ya. Mungkin panitia ada yang dimatikan dulu suaranya. Ya. Penanggulangannya. Ya, terima kasih. Ya. Penanggulangannya. Yang pertama yang paling penting, ini yang paling penting yang nomor satu ini saya minta yang paling penting Bapak Ibu pahami situasi dan kondisinya, ini yang paling penting. Saya pengen tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang seumur hidup kok nggak pernah kecanduan, itu siapa coba? Hampir semua anak pernah kecanduan. Permainan, coba kalau permainan kita zaman dulu apa, layang-layang, sudah manda. Pertanyaannya, kenapa orang tua zaman dulu nggak khawatir? Karena satu, menyehatkan. Anak-anak pulang menjelang maghrib belum sholat asar ya dimarahin. Kenapa sehat? Oh, aja layang-layang. Langsing-langsing. Yang kedua, mengajak kebersamaan minimal 2 orang kan, dakon 2 orang, bekelan 2 orang, gerobak sodor 4 orang. Yang ketiga, mengasah kreativitas. Sininya anak-anak zaman dulu tuh kreatifnya luar biasa. Kalau nggak percaya, kalau zaman sekarang mah, aku pengen masak masakan. Oh ini kitchen set 150.000, tinggal main kan. Nah, dulu Bunda Maya itu kalau pulang ya, main sama temen-temen SD, yuk mainnya nggak ada masak-masakan, ludah sama tanah itu jadi kue-kuean, nggak punya bakmi cari tali putri, itu kan anak dulu kreatif. Laki-laki sama saja, mereka nggak main PUBG, nggak main Mobile Legend, nggak main, tapi pakai gedebok pisang jadi TNI, ya seperti itu. Nah saya minta pahami dulu sikonya. Itu tuh lagi masa, kalau bahasa Jawanya ya, semego-semegone, kalau bahasa Indonesia itu girohnya itu lagi semangat-semangatnya. Ini yang perlu dipahami dulu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak memahami, pasti parah marah, anaknya dijewer, diomeli, dibentak-bentak, nggak bakalan masuk ayah bunda. Kenapa? Yang ditangkap bentakannya, tapi pesannya nggak dapat. Kenapa? Itu seperti alarm ya. Misalkan kita ada di lantai 6, ada gempa, kan gempa alarm. Saya yakin nih yang hadir di sini semua pasti menyelamatkan masing-masing. Nggak ada yang ingat sama Kak Sinyu. Terus Kak Sinyu tinggal aja. Seperti itu kan. Sama kalau ada anak dibentak dulu sudah. Kenapa ini paling penting? Kita akan sabar. Gitu. Kak Sinyu, anak saya kecanduan game. Saya cuma tanya, anaknya masih mau sholat Bu? Masih. Masih mau sekolah? Masih. Masih makan? Masih. Masih sama teman-teman? Masih tunggu 10 tahun. Kenapa? Akan ada masa peaknya, ada masa bosananya. Coba di sini yang dulu nggak kecanduan, tersanjung, New Kid on the Block, Enzing, Tommy Page, Nike Ardila, siapa coba? Lama-lama bosan kan? Sama. Jadi pahami dulu, oh ini anak lagi giroh-girohnya. Ini yang penting, kenapa? Ini kita sabar. Ketika anak kita minta maaf masih belum mau, kita sabar. Itu paling penting. Yang kedua, untuk anak balita minta maaf, mau nggak mau, yang paling penting adalah role model. Tidak bisa kok anak masih balita, kata Kak Sinyo itu, kalau kamu kebanyakan main gadget itu nanti kamu bakalan jadi nggak fokus. Mah, nggak fokus itu apa? Bingung sendiri kan kita. Jadi anak tuh melihat kita, sayangnya minta maaf Bapak Ibu sudah kecanduan game, kecanduan gadget, kecanduan drakor, sama saja. Nah gimana anaknya mau nggak kecanduan? Oh, kalau nggak percaya, jam 9 malam masih nonton ya, tidur, besok masuk sekolah. Tapi bapak ibunya bapaknya nonton Chelsea lawan Arsenal, ibunya masih nonton jam 9 tidur. Ya kita tidur. Saya pernah loh jam 10 malam buka laptop melayani klien saya.
layani klien, nggak main gadget. Nah jam 10 itu anak saya yang sulung mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Dia di peraturannya jam 9 itu sudah ditutup semua. Api kok membuka. Minta maaf paginya. Saya memohon maaf kepada semua. Nah kalau enggak bahasa Jawanya itu jarkoni. Bisa ngajari, nggak bisa ngelakoni, atau kalau bahasa kerennya tuh NATO, no action, talk only, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk anak 6 tahun ke atas, itu selain role model, dia butuh fakta dan data. Kenapa? Titipan dari Allah ada 2, Bapak Ibu. Ingat 2, bukan 1. Apa 2? 1 keimanan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, khalifah di bumi, akal, fakta, dan data dua-duanya harus diasah. Kalau dua-duanya nggak diasah, minta maaf. Yang diajarkan cuma agama melulu. Anak bapak ibu akan menjadi follower, pengikut. Dek, mau masuk surga nggak sama Kak Sinyo? Oh ya mau lah. Ayo kita ngebom di Jakarta sana. Nggak menggunakan otaknya. Kalau yang biasa cuma akalnya, otaknya, jadi kaum liberal. Dua-duanya harus diasah. Coba saya pengen tanya di sini kalau nggak percaya. Ya, apakah Bapak Ibu mengajarkan dua-duanya? Misalnya, ada anaknya SMP tanya seperti ini. Mah, COLI atau ONANI, ya, itu dalam Islam hukumnya gimana? Wah nggak boleh, haram itu, bla 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 bla. Mah, aku barusan membaca jurnal internasional kesehatan bahwa penyebab kanker prostat itu karena kantung spermanya jarang dikeluarkan. Kesimpulannya, seminggu harus dikeluarkan 2 kali. Coba Bapak Ibu mau jawab apa? Please, dua-duanya harus diasah. Kalau Bapak Ibu nggak update, kalau nggak tahu tanyalah pada ahlinya, jangan dijawab sendiri. Itu penanggulangannya.